Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita semua dikaruniai kehidupan untuk disyukuri, untuk dinikmati, untuk dijalani, bukan untuk dipikirkan. Pertama, karena penyelenggara kehidupan itu adalah Tuhan, bukan kita. Bagian kita adalah menjalaninya dengan penuh syukur, kemudian menyelaraskan rencana Tuhan dengan rencana saya. Caranya adalah menjalani kehidupan pertama-tama dengan penuh syukur, penuh sukacita, kemudian hadir sepenuhnya. Dalam kehadiran itu kita mencoba memberi yang terbaik. Kalau ada perasaan enggan atau tidak nyaman, berhenti sejenak karena di belakangnya ada ego. Lalu kemudian lepaskan ego-ego itu dan jalani bahwa peristiwa perjumpaan yang sedang dihadapi yang membuat kita malas itu sebetulnya ada rencana Tuhan di sana. Kalau kita mengalami kesulitan dalam sebuah peristiwa, berhenti sejenak. Kalau kita yang salah, kita minta maaf. Dan it's okay, berbuat salah itu oke. Yang tidak oke adalah ketika berbuat salah, tidak mau mengakui dan tidak mau bertanggung jawab. Maka kemudian akan timbul masalah yang lain. Tetapi kalau berbuat salah, mengakui dan bertanggung jawab, kita bertumbuh. Dan di belakang itu ada sebuah keyakinan. Sebagaimana tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 28. Dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu demi berkat orang-orang yang mencintainya. Nah, di situ perlu menyadari dan meyakini. Meyakini tetapi kemudian menyadari dan mengalami bahwa dalam setiap peristiwa, entah perjumpaan dengan siapa saja, entah peristiwa itu yang kita anggap baik atau buruk, Allah turut bekerja. Bekerjanya untuk apa? Untuk mendatangkan berkat bagi kita. Tetapi kita yang mencintai Tuhan. Maka yang paling utama dari pihak kita adalah mengasihi Tuhan. Dalam setiap peristiwa, setiap perjumpaan, saya mengasihi Tuhan. Bahwa kemudian orang lain berpendapat apa, itu bukan soal. Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Maka kemudian meyakini bahwa setiap peristiwa, setiap perjumpaan, di dalamnya ada andil Tuhan yang sedang mendatangkan berkat untuk kita. Maka kemudian di situ yang kita temukan adalah berkat-berkat Tuhan. Di situ kemudian kita bisa menyelaraskan hidup kita dengan rencana Tuhan. Tidak perlu terlalu rumit memikirkannya, karena penyelenggara kehidupan itu Tuhan, bukan kita. Pihak kita hanya bersyukur karena boleh ambil bagian dalam rencana Tuhan yang besar, yaitu kemuliaan kita dan keselamatan banyak orang. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk keselamatan kita. Maka baik atau buruk, itu penilaian kita. Pada waktu itu justru kita perlu hening, sadar, dan kemudian menerima bagaimana Tuhan sedang merenda suatu cara yang ajaib untuk hidup kita. Pada waktu kita bisa menjalani kehidupan dengan mindset seperti itu, maka kehidupan adalah sebuah perjalanan yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan.
kita selalu mengikuti Tuhan. Hanya memang salah satu caranya adalah menyangkal diri, mengutamakan Tuhan, hadir sepenuhnya, terbuka, dan waspada. Kalau orang Jawa bilang eling lan waspodo. Eling itu sadar, waspodo itu peka terhadap kehadiran Tuhan yang sedang mengerjakan keselamatan kita. Dan kita bersyukur boleh ambil bagian, karena keselamatan kita bukan sebuah keselamatan yang terisolir sendiri, tetapi juga untuk keselamatan banyak orang. Yang paling penting adalah kita hadir dengan penuh kasih, dengan sebuah keterbukaan, total acceptance, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Dasar di belakangnya adalah keyakinan bahwa Tuhan sedang mengerjakan keselamatan, dan seringkali yang dikerjakan Tuhan kita tidak tahu. Karena itu bukan kewenangan kita untuk menilai seseorang atau peristiwa, menghakiminya, tetapi membuka diri. Bagian kita adalah membuka diri. Dan kemudian sadar dan mencoba peka menemukan jejak-jejak Tuhan yang sedang mengerjakan keselamatan kita itu. Maka kemudian di situ kita akan pelan-pelan menjadi peka dan bisa kemudian menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Sehingga terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bukan apa yang sesuai dengan kehendak kita, tetapi apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita hanya bisa bersyukur karena boleh ambil bagian dalam rencana Tuhan menyelenggarakan kehidupan ini yang begitu menakjubkan. Maka kemudian kita bisa bekerja sama, terlibat sepenuhnya dengan rencana Tuhan. Tentu di dalam rencana Tuhan itu yang ada adalah yang baik, yang benar, yang mulia, yang pantas untuk dipikirkan. Karena itu kalau kita memikirkan, pikirkan juga yang baik, yang benar, yang mulia, yang mendatangkan berkat. Karena kemudian di situ kita terhubung juga dengan frekuensi yang sama. Frekuensi kebenaran, frekuensi kebaikan, frekuensi sukacita, frekuensi syukur. Maka yang ada hanya kemudian roh, karya roh, dan buah-buah roh, yaitu syukur, sukacita, kasih, persaudaraan, dan juga pengharapan, pengampunan. Hidup dengan cara demikian adalah hidup yang penuh syukur dan hidup yang kemudian juga penuh sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.